Halo, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai sorting dengan merge search. Jadi, apa itu sorting? Sorting merupakan metode untuk mengurutkan nilai. Jadi, kalau ada nilai yang besar, kecil, dan seterusnya tidak terurut, bisa kita lakukan sorting atau pengurutan. Nah, salah satu metode yang umum digunakan dalam sorting yaitu merge search. Apa itu merge search? Jadi merge sorting atau merge sorting ini sebetulnya dia adalah sebuah teknik sorting yang mengkombinasikan dua teknik, yaitu merging dan sorting. Jadi merging itu artinya menggabungkan, sorting itu mengurutkan. Jadi dia tekniknya nanti akan diurutkan, kemudian digabungkan, diurutkan lagi, dan seterusnya. Dalam merge sort sendiri, data dalam bentuk array nanti dibagi menjadi dua bagian, yakni mirip dengan struktur pohon biner ya. Jadi ada left child, right child, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja yuk lihat contohnya. Misal terdapat sederet data dalam bentuk array ada 13, 7, 28, dan seterusnya. Data ini masih belum terurut, maka kita akan coba lakukan sorting dengan teknik merge sort. Nah, sebelum memulai sorting, teknik merge sort sendiri nanti di sini akan membagi array kita ini menjadi seperti membentuk binary tree ya. Jadi array ini nanti yang ada 7 elemen ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian seperti kita membentuk binary tree. Karena di sini jumlah elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 elemen, maka di sini kita bagi dua ya, 7 elemen berarti dibagi dua yang mirip besarnya, maka kira-kira besarnya adalah 4 dan 3 ya. Nah, kenapa kok ini dibagi menjadi 4 dan 3? Jadi nanti akan kita bagi di sini. Kenapa ini kok dibagi menjadi 4 dan 3? Karena ya kita utamakan pembagiannya itu lebih berat ke sisi yang sebelah leftnya ya. Ini leftnya. Maka di sini kalau ada 7 maksudnya tidak genap, ya udah kita bagi ini 4 dan 3. Kalau misalnya 8 ya 4 dan 4 gitu. Misalnya dia sama 8 seperti itu. Sebagai catatan, proses sorting sendiri dilakukan nanti antar elemennya, jadi masing-masing child. Maka proses pembagian ini menjadi dua ini akan tetap dilakukan. Ini kan kita bagi menjadi dua ya. Jadi array ini kita bagi menjadi dua seperti itu. Ini akan terus kita lakukan. Ini nanti kemudian dibagi dua lagi, kemudian dibagi dua lagi, dan seterusnya sampai masing-masing itu nanti jadi satu array itu, satu slot itu, satu node itu hanya ditempati oleh satu nilai saja atau satu elemen saja. Jadi dia akan terus bagi ke bawah, bagi lagi, mirip seperti konsep tree ya. Jadi seperti ini. Kemudian dari parentsnya dibagi menjadi dua, dimana ini tadi kita punya ini kan berarti 13 titik sampai 5 ya. Kemudian di sini ada 19 titik 4, ada 3 elemen. Ini nanti kita bagi lagi, ini menjadi sampai, dan seterusnya sampai masing-masing nanti hanya punya satu child saja. Gini. Nah, gini ya. Nah, jadi intinya dia akan dibagi sampai anak terkecilnya. Seperti itu. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, ini kita lihat array yang pertama ini jadi parentsnya tadi ya. Ini akan kita bagi menjadi dua. Jadi di sini ada 4, di sini ada 3. Kita bagi ya. Nah, jadinya seperti ini, 4 dan 3. Nah, kemudian kita bagi lagi ke bawah lagi, kita turunkan lagi ini nanti ke bawah. Sekarang yang 4 dan 3 ini kita lihat, nah dibagi lagi ini menjadi anak yang live-nya. Jadi nanti di sini akan ada 13 dan 7, di sini ada 28 dan 5, di sini ada 19 dan 36. Dan di sini ada 4 nih, jadi left child, right child. Seperti ini, jadi ini kita 13 dan 7 dibagi menjadi 13, 7, kemudian 285, kemudian 19, 36. Nah, seperti ini kita bagi lagi ke bawah lagi. 13 dan 7 menjadi 3 dan 7, kemudian 28 dan 5 jadi 28, 5, dan seterusnya. Kita lihat dia di sini diturunkan lagi sampai masing-masing ini hanya ada satu elemen saja. Jadi satu child, satu node itu hanya ada satu elemen saja. Masing-masing hanya satu saja. Seperti itu.
Kalau sudah terbentuk seperti ini, masing-masing satu node hanya satu elemen. Nah, kalau ini sudah terpenuhi kondisinya, nah ini baru kita bisa melakukan sorting. Ketika ini tadi sudah terpenuhi, masing-masing node hanya punya satu elemen saja, setiap node hanya punya satu elemen, maka kita berikutnya bisa melakukan proses sorting dan juga mergingnya. Oke, kita tarik datanya ke atas sedikit. Ya, jadi di dalam merging ini kita akan membandingkan elemen pertama dari left child dengan elemen pertama dari right child-nya. Kita bandingkan mana yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Kalau dia lebih kecil, nilainya lebih kecil, dia akan dimasukkan atau di-merge-kan nanti dengan susunan yang kecil masuk duluan ke dalam array-nya. Jadi kayak ini misalnya 13 dan 7, mana yang lebih kecil? Oh 7, maka 7 akan masuk ke array yang kita buat, maka di sini kita 7. Kemudian karena sudah selesai perbandingannya, di sini satu anak ini sudah selesai ya. 13 berarti masuk ke sini gitu. Karena ini sudah selesai, kemudian ini di-merge, naiklah ini di-merge menjadi level pairnya. Kita lihat saja langsung contohnya. Nah, ini kita perhatikan 13 dan 7 ya. Nah, yang kuning itu node yang akan dibandingkan. Kita akan lakukan proses sort 13 dan 7. Karena dia lebih kecil 7, maka kita sort 7 dan 13. Kemudian jangan lupa kita merge. Setelah disorting, kita merge menjadi sebuah array seperti ini, 7 dan 3. Nah, ini sudah sekarang levelnya bukan di sini lagi, tapi dia sudah naik level menjadi menggantikan level si pairnya tadi di sini. Jadi ini dia naik ke atas statusnya. Kemudian yang berikutnya kita pindah ke siblingnya 28 dan 5. Kita compare lagi, apakah perlu swap? Ya, karena 5 dan 28 lebih kecil 5, maka kita swap. Nah, jangan lupa kita merge dalam satu array, kita merging, kita gabungkan mereka dalam satu array. Nah, ini menjadi satu array yang memiliki dua elemen. Jadi proses mergingnya di sini. Kemudian kalau ini sudah selesai, satu sibling ini pindah ke sibling berikutnya, ke sepupunya. Kita lihat 19 dan 36. 19 dan 36 ya, apakah dia perlu di swap? Ternyata tidak ya, karena 19 itu lebih kecil daripada 36, maka kita langsung ke proses merging. Kita merge, kita gabungkan 19 dan 36. Berikutnya 4 karena nggak ada ya, dia langsung masuk ke dalam array-nya. Nah, setelah selesai pada proses ini, maka kita lihat di sini ini sudah menempati seperti ini ya. Nah, ini sudah menempati satu level di atasnya. Jadi di node yang masing-masing array-nya itu memiliki dua elemen. Sekarang tahap berikutnya adalah kita harus mensorting untuk ini kan berarti left child, ini right child ya, dan sebenarnya ini left, ini right. Nah, kita harus melakukan sorting antara left dengan right-nya gitu ya. Kita lakukan sorting antar array di sini, jadi di masing-masing elemennya. Bagaimana caranya? Ya, berikutnya kita akan coba lakukan sorting pada elemen-elemen dalam array left child-nya dan juga array di right child-nya. Nah, caranya gimana? Kita akan compare, kita bandingkan satu-satu dari elemen pertama dari left child di compare dengan elemen pertama pada right child-nya. Nah, di compare apakah dia lebih kecil? Jika iya, siapa yang lebih kecil dimasukkan ke dalam array yang kita buat untuk memerging nanti. Jadi proses sortingnya sebenarnya dalam kita cek ya apakah dia lebih besar atau tidak. Nah, kalau misalnya dia tidak lebih besar atau dia yang nilai terkecilnya, maka kita masukkan pertama dalam array-nya untuk proses mergingnya. Oke, kita langsung lihat saja. Nah, kita buat sebuah array, kemudian kita bandingkan, kita kembali bandingkan 7 dengan 5 ya. First element dari left child di compare dengan first element dari right child-nya. 7 dan 5 berarti menang 5. Nah, berikutnya kita compare 7 dengan 28. Mana yang lebih kecil? Ya, karena 7 yang lebih kecil maka 7 yang masuk. Seperti itu. Kemudian 13 dengan 28. Ya, elemen kedua dari left child kita bandingkan dengan elemen kedua dari right child. Hasilnya adalah 13. Kemudian 28 dimasukkan. Jadi sampai semua elemen masuk ke dalam array yang di merging tadi. Nah, hal yang sama juga kita lakukan
di siblingnya. Jadi kita compare 19 dengan 4, maka yang 4 akan masuk, maka dilanjutkan dengan, karena 19 sudah tidak bisa di-compare dengan siblingnya ya, karena di sini sudah tidak ada ya, di sini sudah tidak ada, maka kita langsung masukkan 19 dan 36. Nah, sekarang tinggal 2 anak saja. Jadi tinggal left child dan ini menjadi right child-nya. Kita nanti akan melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Jadi kita compare masing-masing ini. Anak pertama di compare dengan anak pertama dari right child. Kalau dia sudah, misalnya dia masih lebih besar, compare dengan anak kedua. Kalau dia masih lebih besar, compare dengan anak elemen ketiga, dan seterusnya. Kalau ini sudah lebih kecil, ya gantian dengan yang si elemen kedua di compare dengan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Sekarang kita membandingkan elemen pertama dari left child dibandingkan dengan elemen pertama dari right child-nya. 5 dibandingkan dengan 4. Nah, 4 lebih kecil, 4 masuk dulu, 4 di merge dulu di dalam array-nya nanti. Kemudian 5 dan 19, 5 yang masuk. Jadi kita merging 4 dan 5. 7 dan 19 menjadi 7 yang masuk, 13 dan 19, 13 yang masuk, 28 dan 19, 19 masuk, 28 dan 36, 28 masuk, 36 masuk. Nah, akhirnya array kita sekarang sudah tersorting dengan teknik merge sort, di merging dan di sorting. Jadi sorting dulu, kemudian kita gabungkan, sorting, gabungkan, sorting, gabungkan, sampai dia menjadi satu array yang jumlah elemennya sesuai dengan yang awal tapi dengan kondisi sudah terurut. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye!